Ya, pemirsa, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, pemerintah terus mengembangkan kawasan wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan area konkurs atau area terbuka dan pembangunan sarana hunian pariwisata dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan wisatawan dalam berlibur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau area konkurs atau area terbuka di zona 2 Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan area terbuka yang digagas oleh Kementerian PUPR ini kini telah mencapai 97%. Penataan area terbuka diharapkan bisa menambah kenyamanan wisatawan dalam berkunjung ke Candi Borobudur. Dan ini menjadi awal kebangkitan ekonomi kita. Dan setelah dibuka dengan penataan yang sesuai dengan petunjuk dari teman-teman Balai Konservasi, kita akan mulai menerima kunjungan wisatawan 4.000 untuk di pelataran dan 1.000 yang bisa naik ke Candi. Dalam kunjungannya ke Borobudur, Menparekraf juga meninjau pembangunan homestay dan memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan standarisasi kebutuhan wisatawan. Harapan saya semoga adanya homestay ini masyarakat ekonominya terangkat. Jadi nanti kan misalkan malam ada kesenian-kesenian, banyak orang jualan kuliner bisa membantu ekonomi. Pembangunan 382 homestay di kawasan wisata Borobudur ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Lisa Oktaviani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia siap menggelar MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah menata sejumlah infrastruktur serta tren kenaikan 3 kali lipat untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus pada sektor pariwisata dan demi kebangkitan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah Indonesia, mulai pembenahan sirkuit Mandalika, pembenahan sejumlah fasilitas bandara sebagai pintu gerbang Provinsi NTB, serta sarana hunian pariwisata berupa homestay dan hotel. Minat investor domestik hingga asing juga tercatat naik mencapai 3 kali lipat untuk pengembangan kawasan ekonomi khususnya atau KEK Mandalika yang berbasis pada sektor pariwisata demi kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Tren kenaikan itu beriringan dengan pergelaran balap MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18 hingga 20 Maret 2022. Pemirsa, PSSI melepas skuad Garuda Pertiwi yang akan ke India untuk mengikuti Piala Asia Wanita 2022. Ini adalah keikutsertaan pertama kali timnas wanita se-Indonesia atau Indonesia, serta terakhir kali ikut serta lebih dari 30 tahun yang lalu. PSSI resmi melepas timnas wanita Indonesia yang akan bertolak ke India untuk mengikuti Piala Asia Wanita 2022. Berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Barat, acara pelepasan juga diwarnai proses cium bendera merah putih yang dilakukan 23 pemain. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku terharu melepas skuad Garuda Pertiwi karena ini adalah keikutsertaan pertama timnas wanita Indonesia sejak terakhir tahun 1989 lalu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya memberikan dorongan semangat, support kepada mereka, di mana harapan dari saya selaku Ketua Federasi dan semuanya tentunya mereka ingin menampilkan terbaik di ajang piala tersebut. Sudah 33 tahun kita tidak sempat lolos ke Piala AFC, ada tahun dulu lama sekali, sehingga ini harapan besar bagi kita. Kita tahu ada di grup yang cukup kuat, yaitu ada Australia, Thailand, dan Filipina. Namun tidak mungkin untuk sepak bola. Skuad Garuda Pertiwi tergabung dalam grup B bersama Thailand, Filipina, dan Australia.
tim asuhan Rudi Eka Priambada ini akan berhadapan dengan Australia pada laga pembuka. Meski berat, gelandang timnas wanita Sabrina Mutiara Firdaus tetap optimis Indonesia akan menampilkan yang terbaik. Pasti dari saya sendiri, mungkin juga untuk teman-teman, kita pasti excited banget dan kita bakal nunjukin kemampuan yang terbaik untuk Indonesia dan semoga nanti hasilnya juga hasil yang terbaik. Ya pasti siapapun pemainnya itu pasti udah pilihan coach yang terbaik dan kita harus optimis ke depannya, kita tunjukin bahwa kita bisa. Ajang Piala Asia Wanita 2022 akan berlangsung di India dari tanggal 20 Januari hingga 6 Februari mendatang. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Rizky Julianto, Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada yang berbeda di iNews yang kali ini karena kami kedatangan host baru, yaitu selaku Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Kita langsung aja panggil Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Halo. Halo, apa kabar Pak Sandiaga? Baik, apa kabar? Sehat ya Pak Sandi? Siap. Nah Pak Sandi, biasanya pekerjaannya kan ini menata pariwisata di Indonesia. Kami ada tugas khusus buat Pak Sandi sebagai host presenter di iNews Siang. Boleh bacakan Pak Sandi? Boleh. Indonesia siap menggelar MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah menata sejumlah infrastruktur serta tren kenaikan 3 kali lipat untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus pada sektor pariwisata demi kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Oke. Ya, pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah Indonesia, mulai pembenahan sirkuit Mandalika, pembenahan sejumlah fasilitas bandara sebagai pintu gerbang Provinsi NTB, serta sarana hunian pariwisata berupa homestay dan hotel. Minat investor domestik hingga asing juga tercatat naik mencapai 3 kali lipat untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang berbasis pada sektor pariwisata demi kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Tren kenaikan ini pun beriringan dengan pergelaran balap MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat 18 hingga 20 Maret 2022. Dan pemirsa, langsung saja untuk mengenal lebih jauh mengenai persiapan Mandalika atau sirkuit MotoGP nanti sudah ada Pak Sandi. Gimana Pak Sandi? Kesannya tadi untuk bacain prompter? Ternyata cukup sulit juga ya menjadi seorang host ya. Tapi dengan co-host yang sangat berwibawa dan sangat handal ini saya terbang nih, agak terbang nih. Mungkin langsung aja nih, kesiapan Mandalika untuk menyebut MotoGP 2022 nanti kira-kira awal Maret ini Pak Sandi. Ya, gimana tanggal 18 sampai 20 Maret adalah puncak, tapi Februari ini kita sudah mendapatkan kehormatan menjadi venue atau ajang latihan pramusim. Nah ini berarti kita untuk menuju ke event puncaknya 18 sampai 20 Maret ini tinggal kurang dari 2 bulan. Kami menyiapkan langkah-langkah yang komprehensif, melakukan sinkronisasi, dan kami meyakini bahwa kita ready to go, kita siap melaksanakannya. Ini adalah awal kebangkitan ekonomi Indonesia. Ini adalah merupakan suatu kepulihan sektor pariwisata dan jangan lupa ekonomi kreatif. Karena di sana kita tidak hanya untuk melihat perhelatan MotoGP, tapi juga nanti akan mendorong produk-produk ekonomi kreatif yang ada di NTB Mandalika, tapi juga akan menyentuh 33 provinsi lainnya. Saya melihat produk-produk ekonomi kreatif kuliner. Kalau datang ke sana pasti harus mencoba kuliner ayam taliwang dan pelecing kangkung. Setelah itu kita lihat fashionnya. Tenun-tenun di sekitar Lombok Tengah dan NTB itu memiliki kekhasan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat juga dari segi kerajinan tangannya, banyak membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi saya yakin MotoGP ini adalah tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Nah, tantangannya apa nih ke depannya Pak Sandi? Tantangan kita ke depan karena antusiasme sudah begitu tinggi, penyiapan. Lokasi, destinasi, akomodasi, aksesibilitas dan atraksinya agar penonton ke sana berdampak positif terhadap kepulihan ekonomi dan kebangkitan
NTB dan Indonesia setelah hampir 2 tahun ini kita menghadapi pandemi. Nah, infonya kemarin akomodasi kemarin cukup kurang, Pak. Nanti ketika kedatangan pengunjung yang kira-kira ada 100.000 orang, ini akomodasi untuk infrastruktur penunjang lainnya seperti apa? Jangan khawatir, karena kita sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah. Kamar hotel sudah disiapkan, tapi juga ada sarana hunian pariwisata atau homestay. Homestay ini ditempatkan di desa-desa wisata sekitar Mandalika yang memberikan suatu aura kearifan lokal dan nuansa tinggal di alam terbuka dengan budaya setempat. Kita juga menyiapkan pinisi kapal-kapal pinisi untuk live on board. Jadi kita bisa tinggal di kapal-kapal pinisi dan juga kapal-kapal cruise. Dan untuk yang tidak tertampung bisa kita arahkan untuk tinggal di Bali dan kita akan siapkan shuttle setiap hari untuk mereka pulang setelah acara ke Bali menginap dan berangkat lagi paginya untuk melihat final daripada MotoGP. Nah, artinya nanti dengan akomodasi yang sebegitu mewahnya tadi Pak Sandi jelaskan, berarti setelah ajang MotoGP nanti selesai, kami ini bisa menggunakan juga berwisata di sana? Bisa sekali. Jadi setelah ini kita undang teman-teman untuk mencoba trek terbaik di dunia sekarang. Ditunggu janjinya Pak Sandi ya. Pak Sandi, kita sapa dulu, di sana ada Stephanie Patricia. Hai Stephanie, siang, Pak Sandi. Apa kabar siang? Baik tentunya. Apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah Stephanie, terima kasih banyak Stephanie, sehat-sehat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Aini Siang hari ini Pak Sandi. Dan informasi dari Mandalika tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Aini Siang hari ini. Usai sudah kebersamaan kita di Aini Siang hari ini, saya Stephanie Patricia. Ada Pram Senjaya, ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.